Baik ya. Nah, sekarang saya akan mulai masuk. Bagaimana sih cara memuja dan memuji Tuhan yang sebenarnya? Jangan seperti kebanyakan orang. Tuhan yang gaib disembah, dipuja, dipuji. Tetapi Tuhan yang maha nyata, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang ada di sekitar dia, itu kemudian direndahkan dengan kata-kata yang penuh dengan kebencian kepada orang lain. Ya? Oke, baik. Saya akan mulai dari hal yang sederhana. Para sahabat bisa melihat di tayangan layar berikut. Saya akan mulai ngobrol dari Quran surat Al-Baqarah ayat 186. Ayat ini sering dibahas di mana-mana. Tapi mohon izin kalau saya menerjemahkannya berbeda dengan seperti kebanyakan orang. Saya kembalikan ke kamus bahasa Arabnya yang asli. Jadi ini hasilnya seperti yang para sahabat lihat. Nah, ayat Al-Baqarah 186 itu turunan dari Al-Baqarah 183, 184, 185. Ini 186. Ini masih ada rentetan. Nah, kalau Al-Baqarah 183 semua udah tahu perintah saum buat orang yang beriman. Yang puncaknya adalah mencapai takwa. Itu juga belum puncak sebetulnya. Itu baru puncaknya saum. Tapi puncaknya kehidupan bukan takwa. Puncaknya kehidupan adalah berserah diri. Nah, jadi iman, takwa, baru tingkatan tertinggi adalah menjadi muslim. Muslim itu bukan orang yang mengaku beragama tertentu. Tapi muslim adalah orang yang sudah merasakan rasanya Islam. Sudah pasrah total. Sudah selesai dengan dirinya sendiri. Hidupnya sudah paripurna. Bahkan dia sudah berguna. Bukan hanya untuk makhluk yang kelihatan. Untuk yang tidak kelihatan pun sudah tahu. Itu muslim yang sebenarnya. Baik para sahabat, saya tidak akan mundur ke ayat 183, 184, 185. Karena itu sudah saya selesaikan di kajian khusus. Dan sekarang kita naik ke sini. Nah, ayat ini berbicara tentang bahwa Allah itu dekat. Kan dimulai dengan kata-kata wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, siapamu di sini? Kepadamu, kepada orang-orang yang sudah sadar, kepada orang-orang yang sudah mengalami, kepada orang-orang yang sudah menunggal bersama Allah. Mu di sini tidak spesial orang tertentu, bisa siapa saja. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, sekali lagi, mu di sini adalah orang-orang yang sudah mengalami tentang penyatuan dengan aku. Tentu saja orang ini sudah menjadi hamba-hambaku. Jawabnya apa katanya? Fa inni qarib, bahwa aku dekat. Nih, sebegitu bagus ayat ini, bahwa aku dekat. Jangan puas dengan pengetahuan ini kalau belum dialami. Buktikan bahwa beliau itu dekat. Buktikan bahwa kehadirannya bisa dirasakan setiap saat. Buktikan bahwa dia itu mengurus dan mengatur kita, menguasai kita. Rasakan kehadirannya. Bukan sekedar puas dengan info ini. Lalu ayat berikutnya, ujibu da'wata da'i idza da'an. Sayang sekali terjemahan kebanyakan, apabila kamu meminta kepadaku, maka aku akan mengabulkan permintaanmu. Selama ini kata-kata doa selalu diterjemahkan permintaan. Pertanyaan saya, apakah setiap permintaan Bapak Ibu kepada Allah dikabulkan Allah? Kan kenyataannya tidak. Nah, akibat dari itu kemudian kita menganggap Allah itu seperti penjaga gudang yang harus dirayu-rayu, karena di gudang itu ada barang-barang yang kita inginkan. Jika perlu disogok saja, atau cari orang-orang yang bisa meluluh lantahkan hatinya Allah supaya gudangnya dibuka dan kita bisa ngambil yang kita mau. Begitu? Gak sopan sama Allah.
Makanya izin kalau saya menerjemahkan berbeda. Lihat terjemahan saya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila dia mengundangku. Ulangi. Aku mengabulkan undangan orang yang mengundang apabila ia mengundangku. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Nah, kalau diterjemahkan begini, betul nggak Allah mengabulkan? Ketika kita mengundang Allah, betul nggak Allah mengabulkan undangan kita? Betul nggak beliau hadir? Pertanyaan saya, sudah tahu nggak cara mengundang Allah? Nggak tahu belum? Nah ini, jarang ditanya ini detailnya. Coba, kalau mau mengundang seseorang yang dianggap orang penting nih, bukan Allah, orang penting datang ke rumah kita. Saya nanya nih, jujur ya, persiapan nggak di rumah? Apa yang disiapkan? Beres-beres rumah? Yes. Bersih-bersih rumah? Yes. Nanti orang penting ini akan tidur di kamar mana? Dibereskan kamarnya? Yes. Dikasih yang bagus? Yes. Nanti orang penting ini akan ke WC kita yang mana? Dibersihkan WC-nya? Yes. Ini orang penting ini nanti makannya apa? Disiapkan makanannya? Yes. Ini baru orang penting. Sebegitu sibuknya kita membuat persiapan mau kedatangan orang penting. Pertanyaan saya, ini mengundang Allah. Tuhan yang maha segalanya, yang meliputi seluruh semesta raya, yang maha agung, maha kuasa, maha pengasih, maha penyayang, maha kaya. Mau diundang, apa persiapan kalian? Beres-beres? Beres-beres enggak? Enggak. Bagaimana beliau bisa diundang? Bagaimana bisa hadir memenuhi undangan kita? Harusnya siapa yang mengundang berarti menyiapkan diri untuk kehadiran tamu undangan kita. Beres-beres enggak? Bersih-bersih enggak? Wah, Allah mau hadir di rumah saya ini, rumah ciptaan. Saya bersih-bersih, enggak berpikir buruk, tidak berprasangka buruk pada orang, tidak berkata kasar pada orang, gitu enggak? Harusnya kan begitu, beres-beres. Saya yakin begitu kita membuat undangan dan kita menyiapkan undangan untuk kehadiran yang diundang, apakah dia hadir? Hadir. Dia yang maha cinta akan hadir sebagai cinta pada diri kita. Dia yang maha luas akan hadir sebagai keluasan dalam diri kita. Dia yang maha gagah akan hadir sebagai kegagahan pada diri kita. Dia yang maha berwibawa akan hadir menjadi wibawa dalam diri kita. Begitu kita tahaluk bi ahlakillah, menjadi seperti ahlaknya Allah. Bukankah secara tidak langsung beliau sudah hadir dalam diri kita, mewujud menjadi sifat-sifat kita? Bukankah itu kehadiran? Bisa nggak melihat Allah ketika kita sudah mengkondisikan seperti itu? Coba. Ketika kita kegelapan dan kita melakukan kejahatan, ada perasaan nggak dalam diri kita terpisah dari Allah? Betul nggak? Berarti kalau begitu, begitu kita mengkondisikan diri untuk kehadiran Allah, berarti kita secara langsung akan merasakan kehadirannya dalam diri kita. Dan kehadirannya itu akan membentuk akhlak kita sendiri. Paham?